Kasus Vina Cirebon semakin rumit dengan kehadiran sosok-sosok dan alur cerita baru. Jelang PKX terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal, muncul lagi saksi bernama Dede. Dede tiba-tiba muncul dan memberi pengakuan mengejutkan. Ya, Dede mengaku bahwa dirinya diperintahkan memberi kesaksian palsu oleh Ibtu Rudiana dan Aep. Awalnya, Dede mengungkapkan permulaan dirinya bertemu Aep. Ternyata keduanya pernah bekerja di tempat yang sama, yaitu tempat STIM meski Dede hanya bekerja 3 minggu. Selama Dede bekerja di sana, ia mengetahui bahwa Aep pernah terlibat masalah dengan anak-anak yang kerap nongkrong di depan SMP yang letaknya dekat dengan STIM. Dede mengetahui Aep dipukuli anak-anak tersebut lantaran dia dan satu anak pang bernama Aceng pernah membawa perempuan. Tak hanya itu, Dede juga mengetahui kalau Aep masuk dalam pusaran kasus pembunuhan Vina Cirebon. Karena ulah Aep, kini Dede pun masuk ke dalam pusaran yang sama. Tahu ada pembunuhan, 2 hari setelah kejadian, dengar-dengar ada kecelakaan, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Yang ngajak saya jadi saksi, Aep. Diajak jadi saksi, sesudah penangkapan. Kurang lebih 2-3 hari penangkapan jadi saksi, ungkap Dede. Awalnya Dede mengantarkan Aep ke Polres karena khawatir Aep tidak mengerti jalan di Cirebon. Sementara itu, Ibtu Rudiana dikabarkan sempat melakukan pembicaraan kepada keluarga Vina. Kakak kandung Vina, Marliana mengatakan, pada saat itu Ibtu Rudiana menyampaikan pesan mengerikan. Pesan mengerikan itu ditemukan dalam isi percakapan di ponsel. Hanya saja, Marliana tak pernah melihat secara langsung isi percakapan dalam chat tersebut. Pada saat itu Ibtu Rudiana menyampaikan ke keluarga Vina bertepatan dengan sidang perdana, Pak Rudiana beserta tim bilang ke Mbak Marliana bahwa di HP BlackBerry ada salah satu pesan pembunuhan, jelasnya. Tapi tidak diberitahu isi chatnya, hanya pemberitahuan saja, sambungnya. Marliana pun merasa janggal dengan kondisi HP Vina pada saat itu. Saya buka HP itu hanya ada kontak keluarga. Tidak ada kontak yang lain dan di BBM itu hanya ada satu chat. Itu juga chatnya baru 2 harian, bebernya. Geger, Ibtu Rudiana dikabarkan sempat melakukan pembicaraan kepada keluarga Vina. Kakak kandung Vina, Marliana katakan, pada saat itu Ibtu Rudiana menyampaikan pesan mengerikan. Pesan mengerikan itu ditemukan dalam isi percakapan di ponsel. Pada saat itu Ibtu Rudiana menyampaikan ke keluarga Vina bertepatan dengan sidang perdana, bahwa di ponsel BlackBerry ada salah satu pesan pembunuhan. Hanya saja, Marliana tak pernah melihat secara langsung isi percakapan dalam chat tersebut. Marliana pun merasa janggal dengan kondisi ponsel Vina pada saat itu. Pasalnya, menurut pengakuan Marliana dalam ponsel Vina hanya ada kontak keluarga dan tidak ada kontak yang lain. Kebohongan Kahfi, anak Pak RT Abdul Pasren dibongkar oleh sahabatnya sendiri, Irfan Setiawan. Irfan merupakan sahabat Kahfi dan 7 terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup. Pada wawancaranya Kahfi mengaku kalau dirinya tak terlalu dekat dengan terpidana. Bahkan Kahfi mengaku bahwa dirinya baru pertama kali main dengan para terpidana saat malam Minggu tanggal 27 Agustus 2016. Rupanya apa yang disampaikan oleh Kahfi itu bohong. Irfan Setiawan pun mempunyai bukti kedekatan Kahfi dengan para terpidana. Bahkan diakui Irfan, dirinya bersama Kahfi dan para terpidana sudah berteman sejak kecil. Bahkan Irfan memiliki bukti foto-foto di mana mereka sering bermain bersama ke suatu tempat dengan mengenakan kaos yang sama. Mereka bahkan kerap menginap di rumah Pak RT, namun saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 itu, Irfan tidak bersama-sama dengan mereka.
Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki siap untuk melakukan serangan balik terhadap orang-orang yang membuat gaduh dalam kasus Vina Cirebon. Seusai lama dianggap bungkam, Ibtu Rudiana akhirnya menunjuk kuasa hukum untuk menyampaikan seluruh pesannya, yakni Elza Syarif sebagai kuasa hukumnya. Elza Syarif pun mengatakan, sebenarnya Ibtu Rudiana tidak kabur, hanya saja ada kode etik yang tak menganjurkan Ibtu Rudiana berbicara secara bebas. Lebih lanjut, Elza Syarif membeberkan, Ibtu Rudiana akan memberikan serangan balik atas keterangan palsu Dede. Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya membantah semua keterangan palsu Dede yang menyebut jika Ibtu Rudiana lah yang membuat skenario palsu. Padahal menurutnya tak mungkin Ibtu Rudiana mempengaruhi penyidikan, sedangkan langkah-langkah itu dari Polda Jabar. Bahkan Elza Syarif mengungkap akan mencari sosok yang membuat berita hoaks tersebut. Dede, saksi kunci kasus Vina, mengakui diperintahkan untuk memberi kesaksian palsu pada 2016 lalu. Menurut Dede, perintah itu disampaikan langsung oleh Ibtu Rudiana dan saksi kunci lainnya, AF. Pengakuan palsu itulah yang kemudian menjerat 8 terpidana kasus Vina ke penjara. Dede menyebut, dihantui rasa bersalah selama 8 tahun terakhir. Ia mengaku terpaksa mengikuti perintah Ibtu Rudiana dan AF untuk memberi kesaksian palsu lantaran tidak mengerti soal hukum. Dede mengatakan, kala itu AF mengajaknya untuk menjadi saksi kasus tewasnya Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki. Ia yang tidak mengetahui apapun terkait peristiwa itu sempat diberi arahan oleh Ibtu Rudiana dan AF. Setibanya di kantor polisi, Dede langsung menjalani BAP. Saat itu, Dede diminta mengatakan melihat detik-detik pembunuhan Vina dan Eki. Semua kesaksian Dede di BAP sudah sesuai dengan arahan Ibtu Rudiana. Ia mengaku di BAP selama 1,5 jam. Semenjak memberi kesaksian palsu itu, Dede terus dihantui rasa bersalah. Terlebih, ada sejumlah orang tak bersalah yang masuk penjara akibat kesaksian palsunya itu. Dede mengaku bingung dan ketakutan atas apa yang dia perbuat di masa lalu. Tak tahan dengan penderitaan tersebut, Dede akhirnya memberanikan diri untuk berbicara di hadapan publik. Ia mengaku sudah siap menerima semua konsekuensi atas keputusannya tersebut. Termasuk, jika ia harus berhadapan dengan pihak kepolisian. Viral. Tuduhan baru dari Dede terhadap Pak Polisi Rudiana. Saya sebagai pengacara dari almarhum keluarga Vina, kalau Pak Rudiana memang merasa tidak benar tuduhan tersebut, segera buat laporan polisi, karena tuduhan tersebut sangat fundamental, sangat vital terhadap kasus kematian almarhum Vina. Okay? Tuduhan baru-baru ini dari Dede kepada Rudiana sangat vital terhadap kasus keseluruhan. Okay? Kalau itu benar, berarti Anda tahu jawabannya. Maka Pak Rudiana yang selama ini menjauh dari Hotman Paris, segera buat laporan polisi kalau Anda merasa tuduhan tersebut tidak benar. Jaga kehormatan seragam yang kau pakai. Jaga kehormatan institusimu. Inilah saatnya Anda harus bersuara. You kan polisi. Kamu kan polisi. Kamu sudah dituduh tuduhan yang sangat kejam, ya. Dia tuh sudah viral di mana-mana, oke? Pak Rudiana, kita tunggu apa tindakan kamu kalau benar kamu seorang abdi negara.